bagi saya tentu memperdalam penyertaan modal negara ini penting, karena setiap pengalokasian anggaran belanja negara sejatinya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, untuk bisa memberikan program-program yang memberikan harapan-harapan bagi rakyat. Nah, kemudian sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN mengenai pengalokasian untuk beberapa BUMN, 5 BUMN yang tadi presentasikan. Dan tentu kami ingin memastikan betul apakah PNM ini betul-betul memberikan dampak dan kontribusi kepada rakyat. Jangan-jangan hanya untuk bayar hutang, jangan-jangan hanya untuk membayar gaji, dan kemudian tidak bermanfaat pada tahun berikutnya untuk meningkatkan performa perusahaan dan berkontribusi langsung kepada rakyat maupun tidak langsung melalui fiskal yang nanti disumbangkan kepada negara. BUMN ini kan juga harapan sebagai sumber fiskal bagi APBN. Nah, kalau harapannya sebagai sumber fiskal, tentu PNM ini harus bisa menghasilkan sesuatu. Penyertaan modal negara harus ada kembaliannya, ya. Kembaliannya bisa langsung kepada rakyat atau bisa tidak langsung melalui dividen yang nanti disetor kepada negara. Nah, ini yang harus dipastikan betul. Dan kalau mengukur terhadap banyaknya BUMN yang rugi saat ini, justru itu jauh lebih penting. Bagaimana kemudian juga mengkolaborasikan mereka. Banyak sekali pengusaha swasta yang mereka dengan modal dan kemampuannya mereka bisa maju, bisa survive, bisa untung. Tetapi ada banyak BUMN, 142 BUMN, mungkin hanya sekitar berapa persennya, 15%-nya saja yang masih untung. Nah, kalau 15%-nya saja yang masih untung, bagaimana mentreatment? Nah, bagaimana dengan pengalokasian sumber dana negara ini? Misalkan PLN, ya. PLN ini sebetulnya kan memiliki hak monopoli untuk menjual menjual elektrik atau listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik perorangan maupun korporasi. Nah, semestinya kan sudah ada jalan, karena mereka diberikan mandat oleh negara sebagai pemegang hak monopoli terhadap penyaluran atau distribusi listrik di hulu dan di hilir bahkan, ya, karena juga hulunya juga diberi kesempatan untuk membangun pembangkit. Nah, kalau kemudian masih juga setiap tahun harus disuntik oleh penyertaan modal negara, di mana letak masalahnya? Ini yang harus dicari, gitu ya. Dan saya pernah memimpin Komisi 7 dan menggali lebih dalam tentang PLN. Oh, persoalannya adalah dalam penugasan negara kepada PLN yang tidak sesuai keekonomisannya. Dia memberi harga primer dengan harga tahun jauh sebelumnya, tetapi kemudian mereka harus menetapkan harga juga dengan tahun sebelumnya, sehingga tahun berjalan atas inflasi dan perubahan harga yang terus meningkat tidak sejalan dengan eskalasi harga yang harus dikeluarkan oleh PLN. Saya berulang kali setuju bahwa tarif PLN itu harus terjangkau oleh masyarakat di seluruh kalangan, ya. Bahkan semestinya subsidi silang. Dan ini terbalik, masyarakat biasa menanggung lebih tinggi harganya, justru perusahaan yang menyerap lebih besar dia lebih rendah harganya. Setujunya adalah rakyat menerima harga tarif listrik dengan murah. Dan kalaupun kemudian ada penugasan, ini adalah sebagai kebijakan afirmatifnya negara, maka negara menyiapkan anggaran penugasan dalam bentuk subsidi. Nah, ini yang benar, gitu. Jadi BUMN jangan kemudian dididik dengan kemudahan untuk bisa mendapatkan penyertaan modal negara, disuntiknya terus-menerus, gitu ya. Bahkan berulang-ulang. Nah, kalau terus-menerus dan berulang-ulang, ya namanya tidak punya kemampuan untuk mengkapitalisasi atas prospek usahanya. Oleh karena itu, tadi saya usul ini diperdalam, dan kalau masih ada kesempatan untuk mendalami lagi, ke dalam lagi, bagaimana sebetulnya performance current situation-nya dari korporasi itu. Dan tentu semestinya yang kita harus dorong itu adalah bagaimana strateginya Menteri BUMN yang tadi mengatakan bisa mensubstitusikan atau mengklaster beberapa perusahaan sejenis
kemudian merevitalisasi dalam bentuk-bentuk lainnya. Bahkan jika memungkinkan, ya mengajak pihak swasta untuk juga berkolaborasi dalam BUMN supaya juga sebaran gerakan ekonominya terasa. Kalau kemudian dalam satu klaster BUMN yang mendapatkan PMN, kemudian dia loncat meninggalkan yang lain, dan bahkan kalau terjadi alokasi yang kurang tepat, bukannya tumbuh malah kemudian menjadi beban modal gitu ya. Satu lagi, good governance ya. Bagaimana pengawasan dan pelaksanaan terhadap serapan anggaran. Tadi kalau kita lihat, kami tahun ini mendapatkan 6,5 triliun. Kemudian kami sudah ambil 2,5 triliun. Masih sisa 4 triliun lagi. Sepertinya kok tidak memenuhi asas good governance ya. Kan semestinya bahwa atas laporan progres ini kami sudah mencairkan sekian. Kok pas-pas sekali gitu. 2,5 triliun, nanti 4 triliun lagi yang diambil. Di mana good governance? Padahal atas penggunaan keuangan negara sepeser pun tentu ini harus dipertanggungjawabkan secara akuntansi keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.